وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalulillah, walhamdulillah, wala quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan perjuangan kita ya, dalam rangka mempelajari agama ini. Alhamdulillah, kita sekarang belajar kitab Matan Abu Suja yang merupakan ringkasan dari fikih madhab Syafi'iyah. Tentu harapannya kita nggak cuma mengklaim tinggal di negara dengan mayoritas bermadhab Syafi'iyah, tapi kita juga mempelajarinya. Kita sampai di bab jinayat, hukuman-hukuman terkait dengan jiwa, di mana kemarin kita membahas tentang macam-macam pembunuhan dan diatnya. Maka kita lanjutkan terkait dengan diat, yaitu pada pasal atau paragraf wa tughalladu diatul khata' fi salasati mawadi', dan ya, diatul khata', diatnya orang yang membunuh dengan nggak sengaja membunuh, nggak ada niatan membunuh, itu menjadi diperberat, tughalladu, karena 3 kondisi, yaitu pertama idza qatala fil haram, ya, membunuh di tanah haram, main-main gitu. Tanah haram, nggak ada niat membunuh sebenarnya, mungkin lempar-lemparan apa gitu, kena orang, mati orangnya, maka diatnya menjadi diat mughalladzah, diat besar itu. Au qatala fi ashuril haram, atau membunuh pada bulan-bulan haram, bulan Muharram gitu, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, maka menyebabkan orangnya diatnya awalnya ringan gitu, karena nggak sengaja, kemudian menjadi berat. Au qatala dza rahima mahramin, atau membunuh orang yang punya mahram, yang sifatnya tadi awalnya nggak sengaja, harusnya diatnya ringan, tapi karena ini hubungannya adalah darah gitu, maka menjadi diperberat. Misal seorang adik membunuh kakaknya, kakak membunuh adiknya, awalnya nggak sengaja gitu, diatnya mungkin main bola tapi kena daerah yang memang akhirnya membuat dia mati gitu. Wa diatul mar'ati ala nis min diati rajul, dan diatnya seorang perempuan atas meninggalnya seorang perempuan itu separuh dari diat laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki bunuh perempuan, maka diatnya setengahnya. Kemarinnya 100 ekor, ini 50 ekor. Ya, dengan rincian kemarin itu ada yang 30, 30, 20, 20 gitu. Dan 20, 20, 20, 20, 20 gitu. Maka yang 20 jadi 10, yang 30 jadi 15. Wa diatul Yahudi wa Nasara sulusu diatil Muslim. Tuh lihat. Ketika ada seorang Muslim bunuh Nasrani, maka diatnya sepertiga dari seorang Muslim. Kalau Muslim ini 100, dia ya cuma 30%-nya. Ya. Dan di sini kita paham benar bahwasanya Islam itu menjaga darah, bahkan orang kafir sekalipun dijaga. Makanya Nabi SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang dijamin oleh negara ya dalam satu negeri, ya maka dia nggak akan mencium bau surga. Maka kita nggak boleh sembarangan bunuh orang kafir. Wa amal majusi fa fihi salasa usr diatul muslim. Adapun orang Majusi maka diatnya adalah 2/3 dari 1/10 diat orang Muslim. Jadi 1/10-nya diat orang Muslim, 1/10, 10%-nya, nah diatnya adalah 2/3-nya. Berarti 2/30. Wa takmulu diatun nafs fi qada'id yadain warijlain wal anf wal udunain wal ainain wa jufunul arba'. Dia satu jiwa sempurna 100 ekor unta. Berlaku pula pada pemotongan 2 tangannya. Artinya kalau tangannya dipotong dua-duanya, maka diatnya 100 ekor. 2 kakinya kepotong, maka diatnya juga 100 ekor. Hidungnya kepotong, dia juga
100 ekor. Ya, 2 telinganya kepotong, 2 matanya kecolok itu sampai buta, maka diatnya 100 ekor. Kemudian 4 pelupuk matanya ya, dilukai, maka diatnya juga 100 ekor. Lisannya, lidahnya dipotong, diatnya juga 100 ekor. Walisan wasyafatain, bibirnya dipotong atau mungkin dipukul pakai tongkat sampai ambiar, maka diatnya 100 ekor. Kemudian wadihabul kalam, sampai nggak bisa ngomong, diajar mulutnya sampai nggak bisa ngomong. Wadihabul basor, diajar matanya sampai nggak bisa ngelihat, rusak matanya. Wadihabul syams, hilangnya apa namanya, penciuman, sampai nggak bisa mencium, hidungnya pajar gitu. Kemudian wadihabul akal, sampai gagal otak, nggak bisa mikir, sampai stres, sampai gila. Kemudian wadzakar, dan sampai betul zakar tuh testisnya, telurnya pecah gitu. Wal unsayain, oh kalau zakar itu penisnya potong, kayak kasus di Tangerang Selatan gitu. Seorang wanita motong alat kelamin laki-laki. Wal unsayain, ya, testisnya pecah gitu. Maka semua diatnya adalah 100 ekor utuh gitu. Ya. Wafil maud wafil mudihati wasinni khamsu minal ibil. Adapun muwaddihah, yaitu luka-luka yang menembus ke tulang dan menampakkannya bacok gitu. Jadi tangannya nggak putus tapi kebacok, atau mungkin punggungnya nggak patah tapi kemudian kebacok gitu. Nah, maka di sini dikatakan dan juga termasuk gigi gitu kan. Artinya setiap setiap luka dan setiap gigi diatnya adalah khamsum minal ibil, 5 ekor unta. Nonjok orang, giginya rontok, 5 ekor unta. Wa fi kulli udwin, dan pada setiap anggota badan la manfaata fihi hukumah, dan tidak memiliki manfaat, ada hukumannya, ada sanksinya. Wa diatul abdi qimatuhu, dan diatnya seorang budak adalah dengan membayar berapa harganya. Artinya kalau orang budak ini dilukai, maka tuannya ini bisa mendapatkan pembayaran. Oh, ini dulu aku beli 1 miliar, bayar 1 miliar. Maaf, budaknya dibunuh, misal dibunuh, dulu harganya 1 miliar, bayar 1 miliar. Wadiatul janin, dan diatnya janin, kalau ada seorang laki-laki nendang perempuan yang hamil, kayak kasus di Pasuruan, Kecamatan Purwodadi, ada seorang mertua membunuh menantunya yang hamil 7 bulan. Ya. Ada beberapa versi cerita. Cerita yang pertama karena mertuanya mau memperkosa menantunya. Kalau tadi malam saya lihat perkembangan kasusnya, katanya menurut pengakuan pelaku, karena menantunya ini suka mendorong suaminya yang notabene adalah anak dari pelaku ya, untuk seneng utang gitu, sehingga utang suaminya ini banyak gitu. Terus mertuanya jadi sebel, menantunya yang hamil 7 bulan digorok lehernya. Ya. Wallahu alam yang mana gitu kan. Maka kalau itu yang terjadi, wadiatul janin al khurri ghurratin abdin au amah, yaitu memerdekakan budak laki-laki dan perempuan. Adapun yang dibunuh ketika adalah janin ar-raqiq, janinnya seorang budak, maka usrin kimati ummihi, yaitu harganya ditebus dengan 1/10 harga ibunya. Misal ibunya harga 1 miliar, maka nebusnya 100 juta. Ya. Wallahu ta'ala alam. Pasal wa idza iktarona, dan apabila ada tuntutan bidak wal dami, terkait dengan darah, lausun, di sini dikatakan laus. Laus itu di sini diterjemahkan sebagai seukuran 5 ekor unta. Ya qa'u bihi fi nafsi
sidqul salam mudda'i, yang membuat hati merasakan benarnya si penuntut. Halafal mudda'i, maka si penuntut darah tadi bersumpah khamsina yaminan, sebanyak 50 kali, ya, wastahaqqa ad-diyatu, dan dia berhak untuk mendapatkan diatnya. Saya agak bingung. 81. Tanda korinah 81 benar ya. 81. Baik tanda yang berupa keadaan maupun tanda berupa ucapan. Tanda berupa keadaan misalnya jika seorang terbunuh di sebuah kampung yang antara dia dengan penduduk kampung terjadi permusuhan. Jika di samping tuntutan darah ada laus yang membuat hati merasakan benarnya si penuntut, maka si penuntut darah bersumpah lalu ia Jadi ketika memang pembunuhannya tidak diketahui, atau awalnya nggak ada orang tahu, tapi kemudian dia yakin pembunuhnya adalah si fulan, maka dia bersumpah 50 kali kalau pembunuhnya adalah si fulan, gitu. Maka ketika dilakukan, maka dia berhak mendapatkan diat. Jadi bukan apa namanya hukum kisos, tapi diat itu. Wa ilam yakun hunaka laus, dan apabila nggak ada keyakinan, fal yaminu alal mudda'i alaihi, maka pihak yang dituntut wajib bersumpah. Ya. Jadi kalau yakin, maka penuntutnya silakan bersumpah 50 kali, kemudian dia mendapatkan bayaran denda dari orang yang diyakini sebagai pelakunya. Tapi kalau dia nggak yakin, gitu kan, maka orang yang dituntut, artinya yang disangkakan sebagai pelaku, dia yang bersumpah, maka kemudian dia terbebas dari tuntutan itu. Wa ala qatil nafsil al muharramah kafaratun, dan bagi pembunuh jiwa yang diharamkan ada kafarahnya. Apa itu kafarahnya? Kita lihat. Loh, mana Mas Eko? Oh ini. Loh, kok langsung hilang? Oh ini. Kafarahnya yaitu apa? Itu quraqabatin mukminatin. Memberikan budak yang mukminah salimah, yang minal uyub, yang terbebas atau selamat, mudirah, yang membahayakan atau merugikan, artinya budaknya harus budak yang sehat. Fa illam yajid fasyamu shahraini mutatabi'aini, dan jika tidak mendapatkannya maka dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Artinya misal kasusnya kan di sini kan dikatakan bahasanya wa alal qatil nafsil muharramah, dan bagi pembunuh jiwa yang diharamkan itu, yaitu ada kafarah. Ini maksudnya adalah kayak kasus tuan membunuh budaknya. Nah, itu enggak ada diatnya. Kan itu milik tuannya gitu kan. Maka dia harus memerdekakan budak mukminah yang sehat fisiknya. Nah, kalau enggak dia puasa 2 bulan berturut-turut. Atau seorang bapak membunuh anaknya. Nah, itu enggak ada apa namanya kisosnya, enggak ada diatnya. Maka dia harus melakukan ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita masuk di bab selanjutnya, yaitu bab al-hudud. Nah, di sini diterjemahkan sanksi khusus terhadap tindakan kejahatan tertentu. Jadi kalau dalam bahasa agama, bahasa kita itu hukum pidana itu, pidana selain jiwa. Pidana selain jiwa. Jadi termasuk pidana itu kan terkait nyawa orang lain, maka ini tidak kaitannya dengan nyawa orang lain. Yang pertama adalah wazani ala dorbaini, yaitu pezina itu ada 2 hukum, yaitu pertama muhsan wa ghairu muhsan. Muhsan ini orang yang sudah menikah, dan ghairu muhsan yang belum menikah. Fal muhsan khudduhu ar-rajm. Maka orang yang sudah menikah, pernah menikah, sedang menikah, gitu kan, janda, duda, atau yang punya istri, punya suami, gitu kan, atau pernah berzina. Nah, jadi belum pernah nikah tapi pernah berzina, maka itu masuk kategori muhsan. Maka hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu ditimbun badannya, tinggal kepalanya nongol atau seleher gitu, nongol terus ditimpukin batu sampai mati. Dan ketika kita ngomongkan gini, ini bukan berarti Islam itu kejam, satu. Yang kedua, syariat ini sudah ada sejak zaman Bani Israel itu. Jadi bukan kemudian syariat yang mengada-ada saat Islam aja, bukan. Termasuk
bolehnya menggauli budak itu sudah ada sejak zaman Bani Israel. Kisah yang terkenal, kisah pertama, kisah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu punya istri yang pertama namanya Saroh, kemudian dapat hadiah yang kedua yaitu Hajar gitu kan. Dari Saroh ini lahir Ishak, dari Hajar ini lahir Ismail. Hajar ini adalah budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir gitu. Kemudian dari Ishak ini singkat cerita lahirlah Yakub. Dari Yakub inilah kemudian dia menikah dengan kakak beradik. Yang pertama dengan Liyah gitu kan, atau kita di sini nyebutnya Lia gitu. Yang kedua dengan Ribka gitu. Nah, Lia dan Ribka ini juga punya budak. Dari Ribka ini lahir Yusuf dan Benyamin, dari Lia ini lahir 5 orang, saya nggak hafal namanya. Nah, padahal anaknya ada 12, maka 5 tambahannya itu dari budaknya gitu. Budaknya Ribka ada 1, budaknya Lia ada 1. Dari situlah kemudian diserahkan kepada suaminya dan digauli oleh suaminya, kemudian punya anak lagi. Total anaknya 12. 12 itu yang kemudian menjadi suku atau cikal bakal suku Bani Israel hari ini gitu. Ya, oleh karena itu maka syariat menggauli budak itu sudah ada sejak zaman itu gitu. Bahkan zaman sebelum datangnya Injil itu, Isa Al-Masih gitu. Oleh karena itu maka kalau kemudian dikatakan Islam ini adalah agama yang istilahnya melanggarkan perbudakan atau apalah bahasanya, itu nggak benar itu. Karena itu syariat itu sudah ada. Nah, justru orang-orang Nasrani ini yang kemudian meninggalkan syariat itu, nggak mengakui syariat itu. Padahal dalam prakteknya, gitu kan, ketika terbentuknya Amerika, itu Amerika Utara sama Amerika Selatan perang saudara, mati ribuan orang atau bahkan ratusan ribu orang itu karena urusan budak, gitu. Dimana salah satu Amerikanya itu pengen budak itu masih ada, Amerika satunya nggak mau, dihapus aja perbudakan, gitu. Dan sampai hari ini Amerika masih menjadi negara yang rasis. Bahkan Israel sekalipun, itu Yahudi-Yahudi yang negro itu di Israel sana itu tidak mendapatkan tempat sebagaimana Yahudi yang kulit putih. Ya, oleh karena itu maka yang harus kita pahami, syariat ini ada sejak dulu, bukan zaman Nabi Muhammad SAW saja. Termasuk rajam, termasuk larangan makan babi gitu loh. Jadi waktu Isa Al-Masih itu datang, dia mengatakan bahwasanya saya tidak akan menghapus satu titik pun dari hukum Taurat gitu. Artinya apa? Ya ketika kemudian di Alkitab Taurat itu di situ ada perintah untuk kemudian sunat, harusnya orang Kristen juga sunat gitu. Kalau di situ ada perintah syariat untuk tidak boleh makan babi, harusnya orang Kristen juga nggak boleh makan babi. Nah, termasuk soal perzinahan di Taurat hukumannya rajam, ya harusnya waktu Kristen juga dirajam. Dan Islam inilah mempertahankan hukum-hukum yang memang diperintahkan untuk dipertahankan, termasuk soal babi, soal nutup aurat buat perempuan dalam artian berjilbab, dan termasuk juga di dalamnya adalah soal urusan rajam. Jadi bukan semata-mata tiba-tiba nongol ada hukum rajam, enggak, ada sebelum itu. Kemudian wa ghairul muhsan, dan orang-orang yang belum menikah sama sekali, belum pernah berzina juga gitu kan. Hadduhu mi'atu jaldah, maka hukumannya, hadnya atau hukumannya itu adalah dicambuk 100 kali. Wa ribu amin, dan kemudian diasingkan setahun ila musafatil qasr, yaitu di jarak yang bisa berlaku qasr. Kemarin berapa? Sekitar 82 km. Kita 82 km dari negerinya. Jadi kalau di sini ya paling enggak minimal pengasingannya ya di Semarang sana. Tapi Semarang itu bukan berarti kemudian ya terus diculke di kotanya gitu, enggak ya. Harus di tempat-tempat yang memang dia bisa terhindar dari fitnah sehingga tidak berzina lagi di sana. Taruh di kotanya ya zina lagi di sana. Jadi berat ya orang berzina dalam Islam itu lumayan berat ya. Jadi jangan kemudian menganggap itu enteng. Makanya buat para pemuda yang kiranya udah sanggup menikah, ya menikahlah. Buat para pemudi yang kiranya sanggup untuk menikah, menikahlah. Buat yang sudah menikah, maka ya jagalah pernikahan itu agar tetap ada. Karena kalau sampai pernikahan itu rusak, gitu, atau orang yang sanggup menikah sok-sokan nggak mau nikah, gitu, sedangkan yang namanya kebutuhan seksual itu secara alamiah itu ada, gitu, maka kalau sampai dicari pelampiasannya dengan cara yang salah seperti ini, ya
konsekuensinya berat, yaitu dirajam atau diasingkan. Dirajam untuk orang yang pernah menikah, atau yang sedang menikah, atau yang pernah berzina. Adapun yang belum sama sekali menikah dan belum pernah berzina, maka dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Wasaraitul ihsanu arba', dan syarat orang itu dikatakan muhsan itu ada 4, yaitu bulugh wal akal, balik, kemudian berakal, wal hurriyah, dan dia merdeka, wa wujudul wada'i fi nikahin sahihin, dan kemudian benar-benar meletakkan ya hubungan suami istrinya pada status pernikahan yang sah gitu. Kalau di sini berarti nggak dimasukkan orang yang belum nikah tapi sudah pernah berzina, nggak dimasukkan. Kita fikih yang lain dimasukkan itu. Ya, oke lah, kita ambil 4 ini ya. Artinya apa? Kalau kemudian ada anak kecil yang pernah melakukan zina, kayak kasus di beberapa tempat sekarang ini, ada anak SD yang sudah berzina, ada anak SMP belum berzina, SMP misal masih awal kelas 1, umur 11 tahun, 10 tahun, 12 tahun, itu masih SMP itu. Malah SD lah, taruhlah gitu. Dia berzina, maka kemudian dia belum dihukumi sebagai orang yang muhsan. Atau kemudian ada orang gila berzina, orang gilanya umur 30 tahunan gitu, berzina, tapi gila gitu, maka tidak dihukumi sebagai muhsan. Gitu. Kemudian khuriyah, ini budak berzina, maka tidak dihukumi sebagai orang yang muhsan. Atau berzina tidak dalam ikatan pernikahan, itu juga tidak dihukumi sebagai orang yang muhsan. Menurut kitab ini ya. Wal abdu wal amatu hadduhuma nisfu haddil khurri, yaitu orang budak perempuan dan laki-laki, maka hukumannya itu setengah dari hukuman orang merdeka. Artinya kalau itu dicambuk ya 100 orang merdeka, maka budak ini dicambuk 50. Wa hukmul liwat wa itani al bahaimi ka hukumiz zina, maka orang yang melakukan homoseksual dan menggauli binatang. Jadi sejak zaman Imam Syafi'i sudah ada ya orang-orang stres gitu, yaitu ketika laki-laki menggauli laki-laki, perempuan menggauli perempuan, gitu, homoseksual dan lesbian, atau manusia menggauli binatang, gitu kan, namanya zoofilia. Yang sekarang ada lagi manusia menggauli tumbuhan, gitu kan, maka hukumnya kahukmiz zina, maka dihukumi seperti hukum-hukum zina. Termasuk manusia hidup nggak menggauli mayat, gitu, nekrofilia juga sama. Waman wati'a fiha dunal farj huzir, maka barang siapa yang menggauli wanita namun bukan di kemaluannya, nah, maka diberi takdir sanksi menurut ijtihad hakim. Nah, hakimnya mau hukum apa nih gitu kan. Ada laki-laki menggauli perempuan gitu kan, misal ya kasus pelecehan di kendaraan umum nih, ada laki-laki yang menggesek-gesekkan kemaluannya sampai kemudian keluar maninya gitu, maka diserahkan pada hakim. Hakim mau hukum apa nih? Penjara setahun nih, silakan. Mau di apalah gitu, serah hakim. Nah, tentu hakim yang baik mengambil hukumnya ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dilihat itu hukum-hukum yang pernah ada di, itu namanya jurisprudensi. Hukum-hukum yang pernah ada itu apa aja, dipilih yang paling berat kalau saya hakimnya. Ya. Oh dulu tahun sekian ada pelaku kayak gini, hukumannya misal di kandangnya sama buaya misal gitu kan. Terus tahun sekian ada hukumannya misal dibuang kemana, pulau buru atau apa gitu. Cari yang paling berat kalau saya. Kita lihat hakim-hakim yang pernah memutuskan. Walaya belughu bit ta'zir adnal hudud, tapi sanksi tidak sampai pada sanksi had yang terendah. Artinya nggak sampai dicambuk ya. Jadi sifatnya mungkin bisa dipenjara, mungkin bisa suruh bayar denda gitu kan, tapi juga kalau denda nggak sampai pada terkait dengan diat orang yang membunuh juga nggak sampai. Allah taala alam. Kemudian kita masuk di pasal berikutnya, wa idza qadhafa ghairahu bizina, dan jika seorang menuduh orang lain melakukan zina, fa alaihi huddul qadhf, maka dia berhak mendapatkan hukuman qadhf, yaitu apa? Bisama niati, dengan syarat syara'id, dengan syarat 8 hal. Hukum qadhaf ini dicambuk 80 kali. Jadi kalau ada orang nuduh zina nggak bisa membuktikan, kamu berzina gitu, nggak bisa membuktikan gitu kan, maka ini dia ketika dilaporkan di pengadilan dan hakim merestui bahwasanya dia itu hanya asal nuduh, maka dia dicambuk 80 kali. Dan sekarang orang menuduh zina ini gampang banget ya.
Jadi ketika ada seorang suami sebel sama istrinya gitu kan, udah sekali dia mengatakan dasar kamu wanita murahan gitu. Atau mungkin dasar kamu PSK, atau mungkin bahasa-bahasa di daerah tertentu, dasar pete ya gitu-gitu loh. Nah, padahal itu sebenarnya udah masuk dalam kategori menuduh zina. Maka seorang wanita kalau nggak terima dia bisa lapor ke hakim dan suaminya bisa dihukum. Ya, kadang juga dimaki orang gitu kan, wanita baik-baik jalan gitu kan. Ya, mungkin dari masjid, mungkin habis kiroah di masjid atau gimana lah gitu, pulang gitu kan, terus di perapatan ada laki-laki nggak jelas kemudian ngomong, dasar kamu wanita murahan, sok alim ya, atau mungkin apalah gitu, istilah-istilah tempat-tempat tertentu gitu, tempat yang enggak istilahnya begenggek gitu, genggek ya begenggek wae gitu, bahasa-bahasa kayak gitu. Nah, laki-laki yang ngomong kayak gitu itu bisa dilaporkan ke pengadilan dan kemudian pengadilan bisa memutuskan kalau memang itu benar terbukti ada saksi dia ngomong gitu dan tidak bisa membuktikan, ditanya tuh laki-laki itu, kamu kok ngelok kayak si fulanah ini begenggek, buktinya apa gitu. Nggak ada, aku cuman iseng aja. Nah, iseng ini pun dianggap serius oleh pengadilan, maka dia harus dicambuk 80 kali. Ya. Maka benar-benar kalau hukum Islam atau syariat Islam itu diterapkan dengan benar semuanya gitu kan, maka orang itu terjaga, nggak cuma darahnya, kehormatannya pun terjaga, nama baiknya itu terjaga. Nah, sampai bisa dicambuk itu ada 8 syarat. Yang pertama, salah satu minha fil qadifi, yaitu 3 syarat pada orang yang menuduh si laki-laki tadi, misal kasusnya laki-laki yang menuduh perempuan yang dituduh, bahwa ayyakuna, bahwasanya laki-laki itu harus orang yang apa, balik. Nah, tapi kecil omongannya udah elek ya, dia nggak bisa kita hukum seperti itu gitu ya. Mungkin ditapuk aja lah wis. Kemudian akilan, dia juga harus orang yang berakal. Ada laki-laki yang mungkin dia stres patah hati terus asal lihat wanita dilok ke begenggek tadi misal gitu, ya berarti ya dia nggak bisa dihukum gitu. Karena gila kan, udah gila duluan gitu. Wa alla yakuna wa lidan lil maghduf, dan dia bukan orang tua atau bapak dari orang yang dituduh. Lala sing ngelokke bapake gitu. Kowe nek mulih wengi-wengi ngene iki wis kowe kaya wong wedok murahan gitu. Sing ngelokke pake, bapaknya. Maka nggak berlaku hukum apa namanya cambuk buat orang itu. Tapi kalau suaminya bisa. Nah, maka hati-hati nih jadi suami, mulutnya dijaga. Wa khamsatu fil makdzuf, dan 5 syarat itu ada pada si tertuduh gitu. Apa tertuduhnya? Yaitu wa ayakuna musliman, yang di loke tadi, yang dibully tadi sebagai wanita murahan ini harus orang Islam. Loh, wanita boleh nggak memaki laki-laki dengan kata-kata menuduh zina? Dasar kamu laki-laki, misal gigolo gitu, misal gitu. Ya nggak boleh. Gitu. Artinya kalau itu terucap dari seorang istri kepada suami ya sama aja hukumnya. Kemudian balighon gitu. Kemudian yang dimaki itu orangnya harus balik. Kemudian akilan huron, dia harus berakal dan merdeka. Kemudian afifan, dan dia harus kemudian terbukti sebagai orang yang menjaga diri. Oh, jelas-jelas dia nggak pernah terkait dengan urusan prostitusi kok tiba-tiba dimaki seperti itu. Tapi kalau memang dia, masyarakat mengenal dia, bahkan dia berprofesi sebagai PSK, tiap malam keluar dengan pakaian yang membuka aurat, kok kemudian dimaki di tengah jalan oleh laki-laki yang baru nongkrong gitu, kamu genggek misalnya gitu, ya dia protes ke pengadilan ya nggak bisa, karena dia memang tiap malam keluar dengan pakaian yang terbuka dan memang dia kemana-mana ngomong kalau saya mangkal di sana. Gitu. Nah, bahasa-bahasa ini yang harus difahami bahwasanya orang-orang yang sudah punya tabiat seperti itu yang nggak bisa kemudian terlindungi dengan hukum qadhaf ini. Nah, lalu kalau dia bertobat gimana? Nah, kalau dia udah tobat lah baru bisa dihukum atau digunakan kaidah qadhaf ini untuk melindungi harga dirinya. Namanya orang bertobat itu ya siapapun pernah berbuat dosa, kalau dia bertobat ya mau nggak mau ya dia tidak bisa kemudian disamakan dengan orang yang masih sedang melakukan dosa. Wallahu ta'ala. Kemudian wa yuhaddu al-hurru samanin, ya, maka dicambuk orang yang merdeka itu sebanyak 80, wal abdu arba'in. Maka budak kalau yang memaki tadi budak maka setengahnya yaitu 40. Wa yasqutu khuddul qadhf bisalah sati asya, dan jatuh atau batal hukum qadhaf tadi
dengan 3 syarat, yaitu iqamatul bayyinah, adanya penegakan keterangan. Pas dicari tahu ternyata dia nggak ngomong kayak gitu, maka harus ada proses tabayun. Jadi nggak bisa kemudian kamu ini langsung cambuk, nggak bisa. Au afun gitu, au aful magduf, atau yang dihina tadi memaafkan. Jadi setelah dilaporkan hakimnya mau mencambuk, kemudian si orang yang dituduh tadi, dituduh berzina tadi, kemudian dia mengatakan, maaf Pak Hakim, saya cabut saya cabut aduan saya maafkan dia. Ini sangat mungkin terjadi gitu. Kemudian awil li'an fi haqqi zaujah, gitu. Atau ya ketika istrinya nggak terima, suaminya yang nuduh juga nggak bisa memberikan saksi, maka suaminya kan harusnya dicambuk nih, maka suaminya kemudian mengatakan, oke, saya masuk di wilayah li'an, saya akan bersumpah 4 kali kalau dia berzina, dan yang terakhir saya akan bersumpah kalau saya siap menerima laknat Allah kalau saya berdusta. Istrinya juga melakukan yang sama, maka itu masuk dalam wilayah li'an, maka kedua orang suami istrinya diceraikan selamanya. Ini masuk dalam kategori li'an yang insya Allah yang lalu sudah pernah kita bahas berkali-kali. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita masuk lagi pasal hudud berikutnya, yaitu tentang orang yang mabuk. Waman saribal khamron, barang siapa yang minum minuman keras, au syaraban muskiron, atau kemudian dia meminum minuman yang membuatnya mabuk, ya, ganja, cimeng ya ganja ya, kemudian heroin, putau, ekstasi dan seterusnya, yuhaddu arba'in, maka dia dicambuk 40 kali. Wa yajuzu ayyablugha bihi samanina ala wajhit ta'zir, dan bisa sampai dicambuk sampai 80 kali sebagai takdir. Artinya dia mabuk sekali, cambuk 40 kali, kok yo enggak kapok, cambuk lagi 40 lagi enggak kapok, maka yang ketiga bisa 80 kali. Atau hakimnya punya istiadat langsung 80 aja lah, yang kedua ini ya bisa juga. Wa yajibu alaihi bi ahdi amroini, maka wajib baginya untuk melakukan salah satu di antara dua hal ini, yaitu bil bayyinati, yaitu dengan bayyinah itu, awil ikrar, atau dengan pengakuan dari pelaku. Artinya seorang hakim nggak bisa langsung nyambuk sampai dia mendapatkan keterangan, saksi, dan bukti bahwasanya dia benar-benar mabuk. Saksinya ada yang menyaksikan dia mabuk di perempatan. Buktinya ada, botolnya ada. Pas dicek sama kepolisian, kalau di kita ya Inafis, kalau di luar negeri CSI gitu kan, dicek bener itu, di situ ada air liurnya nempel gitu. DNA-nya bener. Saksi dan bukti masuk, maka dia dicambuk 40 kali. Kok kemudian ngulangi lagi, cambuk 80 kali. Wala yuhaddu bil qai'i wal istingkahu, dan dia tidak dihukum karena muntah dan mencium aroma yang memabukkan dari mulutnya. Ya, jadi misal dia mencium alkohol kemudian muntah, ya, maka nggak ada hukuman terkait dengan itu. Atau kemudian dia apa ya istilahnya, dipaksa untuk mabuk, juga nggak ada hukuman di situ. Karena ada toh wanita baik-baik dibegal kemudian dicekoki minuman keras, diperkosa, dia nggak kena hukuman itu. Ini buat mereka yang benar-benar melakukannya secara sendirian, dalam artian niat dari dirinya sendiri dan menyengaja, dan memang dia pengen mabuk gitu. Maka hukumannya 40 kali dicambuk, bayangkan. Yang belum lama kan di Subang, kamu lihat berita nggak? Ya? Subang enak apa nggak? Ada apa Mas Eko? Nggak tahu. Subang itu yang ya ini kasus lama, artinya orang-orang dulu-dulu juga sering gitu. Cuman ini yang terbaru lah. Subang itu ada orang minum minuman keras dicampur macam-macam gitu, mati itu 13 orang. Dulu pernah yang sempat rame itu di Pangandaran mana itu 40 orang gitu, mati berjamaah karena mabuk, luar biasa. Jadi maka Nabi SAW nggak salah kalau kemudian mengatakan bahasanya minuman keras itu termasuk pangkal atau apa ya istilahnya, penyebab utama dari semua kejahatan. Karena orang kalau udah mabuk, akalnya udah hilang. Dia bisa berzina, dia bisa mencuri, dia bisa bunuh orang. Gitu. Maka harusnya kalau kamu nanti balik ke kampung masing-masing, jaga itu kampung, jangan sampai ada orang mabuk di situ. Kalau sudah ada, itu sangat dekat kemungkinan akan ada kerusuhan, akan ada masalah, akan ada konflik sosial. Gitu. Baik, kita kemudian masuk di pasal tentang pencurian. Masih jam 5. Mana tadi? Wah, tuqta'u yadu syarik bisalah satu syara'id. Orang yang maling itu dipotong tangannya dengan 3 syarat. Jadi nggak asal maling dipotong ya. Yaitu yang pertama, ayyakuna balighon, malingnya orang yang balik. Ibu-ibu udah
gede, punya anak, ngutil di Indomaret, Alfamart, atau di pasar itu. Ada ibu-ibu kemarin saya lihat video di reel itu, mukanya nggak jelek gitu kan, dandanannya ya nggak biasa, maksudnya dia termasuk orang yang pesolek juga gitu. Mau ke pasar tradisional, pura-pura mau beli, lihat apa namanya tas pedagang pasar, langsung disaut, set, keambilan, dia bukan orang gila gitu. Jadi orang yang waras. Ya. Dan ini perlu diperhatikan ya. Jangan sampai kemudian kita sembarangan, wah aku cuma nyuri supermi Indomie punya temen kok. Gitu. Ini bukan perkara kecil loh. Kalau sampai hukumannya nggak tegak di dunia, ya, kamu nanti bisa dituntut di akhirat gara-gara Indomie sebungkus, repot. Ya, cuma nyuri sendalnya temenku kok. Ya. Nah, kemarin di sini ada tembak-tembakan, nggak ada itu, nggak tahu ada yang makan. Ya. Kemudian wa ayyasruko nisoban. Jadi yang harus dicuri ini sampai 1 nisob. Qimatuhu rubu'ud dinar. Nah, yang senilai dengan 1/4 dinar. 1 dinar itu 4.250.000. Berarti seperempatnya berapa, Mas Angga? Berarti 1.250.000 per 4 piro? Biar. Piro? 250 per 4 piro? 50 karo rolas. 62,5, 60 berarti 2.062.500. Nah, anggaplah 2.100.000 gitu. Kok 2 juta? 1.062.500. Nah, anggap aja 1.100.000. Jadi yang dicuri minimal nilainya 1.100.000. Nah, kemudian min hirzi mislihi. Kemudian dia, barang yang dicuri tadi, ada di tempat di mana barang itu disimpan. Maksudnya apa? Oh, seseorang ini punya lemari, taruh di lemarinya, diambil. Nah, maka itu nyuri. Tapi kalau kemudian seseorang ini ceroboh, ya, motor taruh luar, nggak dikunci, kuncinya antol di situ, kok kemudian dicuri maling, maka maling ini nggak kena hukuman potong tangan. Kenapa? Ya karena yang punya motor ceroboh. Tapi kalau udah ditaruh di dalam, kuncinya udah dicabut, kok masih dimaling gitu kan, maka ya maling itu kena hukuman potong tangan. La milka lahu fi, kemudian orang yang nyuri ini tidak punya hak milik, motornya mau curi, nah kan setengahnya punya aku kan, kemarin kita beli patungan gitu kan. Nah, itu nggak kena hukum potong tangan ya. Kemudian wala subhata fi malil masyruq minhu, dan tidak ada subhat pada harta yang dicuri. Maksudnya apa? Orang yang nyuri barang yang haram, ya, jadi ada maling nyuri minuman keras, maka tidak dihukum potong tangan. Yang subhat aja nggak dihukum potong tangan, apalagi yang haram. Nyuri barang haram itu nggak kemudian dihukum potong tangan. Loh, berarti boleh nyuri minuman keras? Ya nggak boleh juga. Cuman maksudnya itu bukan berarti kalau ada maling minuman keras terus hukumannya potong tangan. Ya. Atau kemudian ada misal apa ya? Contohnya kambing liar yang ada di pekarangan seorang warga. Ya, kemudian dicuri sama warga sebelahnya gitu. Kemudian warga yang kepanggonan kambing liar ini protes gitu. Kok kambingku buat jiko gitu. Nah, maka yang mencuri pun mengatakan sejak kapan ini kambing kamu? Ini bukan kambing kamu juga gitu. Maka ini termasuk barang subhat, ketika subhat gitu maka nggak ditegakkan hukum potong tangan. Intinya apa sih? Intinya kalau kita pengen memiliki sesuatu ya usaha sendirilah. Nggak usah dengan cara mengambil barang punya orang lain gitu kan. Dikatakan di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu, kok saya jadi lupa ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta di antara kalian atau harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang jelek, dengan cara yang haram, illa antakuna tijaratan bainakum antara diminkum, kecuali dengan adanya transaksi jual beli di antara kalian dan kalian saling ridho gitu loh. Jadi kalau kamu pengen memiliki barang orang lain, caranya nggak lain nggak bukan adalah belian gitu. Kamu punya pengen motornya temanmu tukunen, bayarono gitu, bayarin gitu. Kamu pengen kambingnya tetanggamu, bayarin gitu. Kalau kamu nggak malu, ya minta aja kalau barangkali dia khilaf ngasih gitu. Wah,
dia temanku punya motor bagus nih, mau tak bayar nggak punya duit, ya ngomong aja. Syafi'i itu motornya buat aku boleh nggak? Gitu. Barangkali dia khilaf gitu. Oh iya boleh, ambil aja. Nah, kalau udah dikatakan gitu ya berarti dikasihkan, boleh gitu. Tapi kalau nggak mau beli, nggak mau minta gitu kan, atau minta takut nggak dikasih gitu kan, terus dicolong, ya itu namanya maling gitu. Ketika maling maka berlaku hukum potong tangan. Nah, tapi syaratnya ada 3 tadi, yaitu apa? Dia harus balik, kemudian berakal, kemudian nilainya lebih dari 1/4 dinar atau sekitar 1.062.500, anggaplah 1.100. Maka kalau nilainya lebih dari itu, ya kan, maka hukumannya dipotong tangan. Ya. Kemudian waktu atau uyadul yumna min mifsolil ko. Kemudian tangan kanan, ya, yang dipotong adalah tangan kanan dari persendian. Jadi ada orang ngawur motongnya sejak sini siku ini ngawur, sendi tok nih sini. Jadi yang dipotong tuh ini nih, tangan ini, telapak ini. Fa'in sarokosanian, kemudian kalau dia nyolong yang kedua kali, kutiat rijluhul yusro, dipotong kakinya, menyilang gitu. Ya, kaki kirinya. Kan tangannya potong tangan kanan dulu nih. Terus selesai toh. Nyolong lagi yang kedua, maka kaki kiri. Kaki kiri itu ya di pergelangan itu, kaki, misalnya ini kaki ya, ini sini yang potong. Bukan rusak dengkul itu enggak. Kemudian fa'in saroko salisan, kok nyolong lagi yang ketiga, kuti ayadul yusro, maka tangan kirinya. Jadi dua tangannya udah nggak punya telapak tangan. Fa'in saroko robian, maka kalau nyolong yang keempat, kuti arijluhul yumna, kaki kanannya. Jadi menyilang. Tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Nah, kok nyolong lagi? Fa'in saroko ba'da dzalika huzir wa qila yuqtal. Kalau nyolong lagi maka diberi takdir penjara itu. Kemudian ada juga yang berpendapat dihukum mati. Jadi kalau orang yang maling sampai kelima itu bisa dikasih takdir, entah dicambuk, entah diapakan, atau bisa juga dibunuh, dihukum mati. Ini baru ngomongkan pencuri yang belum ada tingkat kekerasannya. Nah, nanti ada konteksnya rampok, ada begal, ada copet, ada itu sendiri-sendiri gitu. Ini nyolong tok, dia belum ngapa-ngapain. Nyolong kabur gitu. Potong tangan, potong kaki, potong tangan, potong kaki, terakhirnya potong leher. Kok kejam Islam? Enggak gitu. Ya. Semua ini dalam rangka menjaga 5 hal. Hifdun nafas, menjaga jiwa. Hifdul mal, menjaga harta. Kemudian hifdun nasab, menjaga nasab, agar orang itu nasabnya itu enggak berantakan. Kemudian menjaga kehormatan. Kemudian yang kelima saya lupa. Jadi ada makosid syariah 5 itu. Menjaga agama, maaf. Hifduddin, kemudian hifdun nafas, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, kemudian menjaga kehormatan, kemudian menjaga apa gimana, dan terakhir gimana. Ya, pokoknya 5 ini gitu. Ya. Jadi 5 penjagaan ini yang kemudian ingin dijaga, jangan sampai orang itu merusak agama orang lain, ya, jangan sampai orang itu merusak jiwa orang lain, jangan sampai orang itu merusak harta orang lain, jangan sampai merusak kehormatan orang lain. Nah, maka kemudian dijagalah 5 hal ini. Maka kalau nggak pengen dihukum ya jangan merusak punya orang lain gitu loh, ya. Maka jangan yang punya kebiasaan nyolong ya jangan nyolong. Maka berdasarkan syarat ini, ya kan, sebagian ulama berpendapat orang yang korupsi itu tidak dipotong tangan. Kenapa? Gitu kan? Karena dia menguasai harta itu. Jadi pencuri yang dipotong tangan itu yang tidak menguasai hartanya. Artinya hartanya di tempat orang lain dia ambil. Nah, kalau para pejabat yang korupsi itu dia ngambil barang harta yang ada di bawah kekuasaannya. Kecuali dia bupati, misal bupati kota A nyolong di kota B, ya itu potong tangan. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian pasal berikutnya, wakuto utorik ala arbaati aksam. Ini tadi yang saya singgung ya. Jadi nggak cuma maling tok. Kalau tadi maling benar-benar cuma ngambil tok. Kemudian di sini ada begal. Sekarang banyak atau ada 4 keadaan, yaitu in kotalu walam yahudu almal, yaitu begal yang cuma bunuh dan tidak ngambil harta. Nah, kutilu, mereka dihukum mati. Nah, ini yang terjadi sama gangster-gangster. Dia mau registrasi anggota, nah, suruh memvideo sudah baca orang gitu. Maka ketika ini yang dia lakukan, maka hukumannya kalau dia ketangkap harus dibunuh. Ya. Kalau sampai korbannya mati gitu. Wa'in kotalu wa akhdul mal, dia bunuh dan juga ngerampok, ngambil hartanya. Kutilu wa sulibu, dia dihukum mati, maka jasanya disalib. Nah, buat pelajaran orang lain. Nyalibnya tentu di tempat tertentu ya, yang kemudian
sudah diputuskan oleh negara. Wa in akhadul mal lam yaktulu, nyolong doang tapi nggak membunuh, ngerampok doang, nyopet. Yukot to'u aidihim wa arjuluhum min khilal, min khilaf gitu. Jadi kalau dia ngerampok aja nggak pakai pembunuhan dan kakinya menyilang, kalau tangan kanan yang dipotong maka sama kaki kiri, kalau tangan kiri yang dipotong maka sama kaki kanan. Nah, pilih yang mana? Maka bedanya mencuri sama ngerampok, kalau ngerampok tuh terang-terangan gitu kan, tapi dia nggak bunuh, ketangkep tuh orang gitu kan. Ada tuh video yang viral tuh, seorang yang baru makan di warteg gitu, tiba-tiba didatangi 2 orang buat celurit besar gitu, dia minta HP-nya gitu. Tapi nggak dibunuh orang itu. Nah, kalau ini si yang ngerampok ini ketangkep, potong tangan dan kakinya. Karena di kita hukumannya bukan di bukan dipotong tangan dan kakinya, tapi cuma dimasukkan ke penjara, paling 6 bulan keluar, besok keluar merampok lagi dia, karena otaknya udah nggak punya pikiran mau kerja apa gitu. Makanya saya kemarin ketemu sama orang tuh, saya ngomong sama dia itu, cita-cita saya yang belum kelakon itu saya bilang sama dia gitu, saya ngisi pengajian di dalam penjara gitu. Terus dia ngomong, waduh sayang banget, padahal saya sebenarnya sipil loh Pak. Loh, itu tuh Pak, lombok saya direkomendasikan masuk penjara, maksudnya bukan di penjara tapi ngisi pengajian di penjara gitu. Kata orang itu, tapi saya udah pensiun 5 tahun. Padahal pikir saya walaupun dia pensiun 5 tahun kan dia mungkin masih punya teman, tapi kalau udah orang nggak niat pengen memfasilitasi ya bodo amat gitu. Lu mau ngisi apa enggak di penjara ya bodo amat. Ya, artinya sebenarnya pemerintah itu udah memasukkan mereka dalam satu kandang, ya. Kemudian di situ dikasih makan, udah kayak setengah pesantren tuh. Tinggal diisi setengahnya, yaitu apa? Pelajaran agama. Tapi karena yang diisi bukan pelajaran agama, gitu kan, yang diisi ya sak-sae, gitu kan, terserah dia mau ngapain, maka yang terjadi ya keluar dari situ bukannya dia tobat, malah tambah jadi. Ya, itu yang banyak terjadi. Jadi awalnya nyolong ayam, keluar, balik lagi nyolong motor. Kemudian keluar lagi, balik lagi bunuh orang gitu. Ya, itu yang beberapa kali saya lihat. Awalnya jadi pengedar gitu kan. Ya, awalnya pemakai, keluar masuk lagi jadi pengedar, keluar lagi masuk lagi jadi bandar gitu kan. Bahkan sampai puncaknya dia jadi importir ekstasi. Ya, itu yang terjadi. Jadi udah dihukum seumur hidup, kemudian karena ketangkep basah mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara, dihukum lagi hukuman mati. Luar biasa. Maka pertobatan itu nggak terjadi ketika orang itu nggak dapat ilmu. Maka pentingnya untuk memasukkan ilmu ya ke dalam orang-orang yang sudah di penjara itu gitu. Ya, artinya sistem hukum di kita itu masih ada yang kurang, yaitu nggak menimbulkan efek jera. Maka ya kalau emang kita masih mempertahankan kondisi ini, maka sebaiknya ya orang-orang yang di penjara itu diperlakukan kayak di pesantren, nanti dikasih kurikulum nih di pesantren gitu kan. Kalau dia lulus ya dikasih remisi, kalau nggak lulus ya nggak usah dikasih remisi, biarin aja dia di situ lama. Kemudian fa'in akhofu sabil, nah ini kalau kemudian dia orang yang kemudian menakut-nakuti di jalan, ya, masang sesuatu hal yang buat orang itu takut untuk melewati situ. Walam yakhudhu malan walam yaktulu, dan dia tidak merampok dan dia tidak bunuh orang. Nakut-nakuti tok supaya orang nggak lewat situ. Gantung pocongan lah, gantung apa gitu kan. Maka husibu wa ghuzziru. Maka orang ini dipenjara. Nah, dan juga diasingkan, ditakdir, bisa jadi dicambuk juga bisa, atau kemudian diasingkan di penjara-penjara yang ada di luar kota atau luar pulau juga bisa. Maka menakut-nakuti orang Islam itu bukan hal yang bagus. Misal di kampung yang sering dijadikan konten kan, ada orang macak pocongan gitu kan, orang lewat kemudian dia mencolot gitu kan, hal kayak gini ini nggak diperbolehkan dalam agama. Wa man taba minhum qoblal qudrah. Nah, perampok, pembegal, orang-orang yang menakut-nakuti tadi kok tobat sebelum ketangkep. Nah, alaihi saqatat qoblal qudrah, alaihi sebelum dia bertobat, saqatat anhul hudud wa ukhidu bil huquq. Maka dia nggak dihukum ya, dan hak-hak yang ada padanya diambil. Artinya apa? Kalau orang ini tobat sebelum ketangkep nih, ya misal dia ngaku nih habis nyolong motornya Fajar, kemudian datang, Mas maaf saya kemarin nyolong motor kamu, ini tak kembalikan motornya. Maka ketika itu dilakukan, ya maka dia nggak mendapatkan hukuman sama sekali terkait dengan pelakuannya. Yang penting sekali lagi nggak ada orang yang mati ya. Tapi kalau ada yang mati ya dia harus hukum
terkait dengan orang yang mati tersebut, yaitu pembunuh, walaupun dia sudah mengembalikan hartanya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pasal berikutnya, waman kusida bi adan fi nafsihi au malahu fi nafsihi au malihi au harimihi faqatala an dzalika wa qatala fala dhaman alaihi. Barang siapa yang hendak disakiti baik dirinya, hartanya ataupun harimnya, istrinya, pasangannya, faqatala, ya, lalu ia melawannya, andalika, melawan itu, waqatala, dan kemudian dia berhasil membunuh orangnya, mau dibegal, ya toh, entah dibegal barangnya. Nah, sekarang kan begal macam-macam, nggak cuma begal barang, ya, ada yang begal payudara, ada yang begal bokong, gitu kan. Maka kok kemudian dia yang lawan, entah suaminya yang lawan, entah wanita itu yang lawan, kok sampai akhirnya pelakunya ini mati, fala dhamana alaihi, maka dia nggak nanggung apa-apa. Makanya kasus yang di Makassar atau di mana itu, ada 3 orang atau 2 orang begal itu, terus dilawan sama yang dibegal, mati dua-duanya, gitu kan, maka ya dia nggak kena hukuman sama sekali. Wala raqibid dzabah, dan bagi orang yang menunggangi hewan, termasuk dalamnya motor, mobil, domanu ma atlafathu dabbatu, maka dia wajib menanggung sesuatu yang dirusak oleh hewannya. Kalau konteksnya hewan kan kadang misal diikat nih, katanya lepas nih, kemudian si hewan ini jerantal gitu. Jadi lari kemana-mana, nabrakin macam-macam, maka semua yang rusak oleh hewan itu maka dia mengganti. Termasuk misalnya mobil, orang bawa mobil ditanjakan, parkir toh, dia masuk ke rumah orang yang didatengin, terus dia lupa untuk handrem gitu kan, ngerem tangan, atau lupa untuk ganjel gitu. Akhirnya mobilnya glondor. Terus kena mobil sampingnya, belakangnya, atau mungkin kena warung, kena apa gitu kan. Maka semua yang rusak ditanggung oleh orang yang bawa mobil ini, sopirnya. Atau misalnya seorang sopir bawa truknya biasanya apa jenenge, remnya pakai rem gas itu kan, rem udara. Nah, bocor silnya, direm blong gitu kan. Akhirnya nabrak warung gitu kan. Maka dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Nah, itu terkait dengan curi-mencuri, rusak-merusak, rampok, begal, dan seterusnya. Ini dalam fikih Syafi'iyah. Artinya kalau hukumannya seberat itu, ya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya takut. Jangan sampai melakukan hal seperti itu. Kemudian pasal berikutnya, wa yuqatalu ahlul baghi bisalah sati syara'id, dan orang yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah itu dibunuh, ya, atau diperangi dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna fi mana'atin, bahwasanya mereka ini punya kekuatan, benar-benar mereka mempersenjatai diri. Ya, kayak yang belum lama ini ada 59 orang ditangkap oleh polisi karena berusaha untuk melakukan tindakan terorisme, tangkap gitu. Benar-benar ada senapannya, ada bomnya, dan seterusnya. Ini nggak boleh. Yakhruju an qabdatil imam, dan dia ya pengen melakukan pemberontakan gitu. Wa ayyakuna lahum ta'wilun sa'ighun, dan mereka kemudian punya alasan yang bisa diterima. Artinya mereka itu ketika ditanya, kenapa kamu kok mau berontak? Perintahnya gini. Dia nggak setuju. Nah, ketidaksetujuannya ini tidak cuma pada batas berpendapat, tapi dia sudah mempersiapkan senjata. Nah, maka orang-orang seperti ini bisa diperangi kalau ngelawan. Wala yuqtalu asiruhum, tapi kalau kemudian ya mereka nggak ngelawan, maka dia nggak boleh dibunuh. Termasuk gembok-gembok narkoba, kalau dia ditangkap kemudian ngelawan, ngeluarkan senjata, ya tembak mati aja di tempat, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dia menyerah, ya tangkap gitu. Wala yughnamu maluhum, dan harta mereka tidak dijadikan ghanimah, karena ini bukan peperangan, ini melawan pemberontak. Maka kalau kemudian orang yang memberontak ini misal dia mempersenjatai dirinya di rumahnya, kemudian digerebek, kemudian terjadi tembak-menembak, kayak beberapa tahun yang lalu, ya orangnya aja yang ditangkap, harta yang di rumahnya nggak boleh diambil oleh negara. Wala yuzaffafu an jarihihim, dan di sini dikatakan bahwasanya tidak dibunuh orang yang terluka dari kalangan mereka.
Jadi kalau udah ketangkep terluka ya bawa dalam kondisi terluka diobati kemudian diproses hukum. Jangan kemudian ditembak di tempat. Kalau bisa dibawa hidup, tapi kalau kemudian dari tembak menembak dia mati ya sudah. Itu terkait dengan Bagyu. Bagyu itu bugot itu pemberontak. Pemberontak itu termasuk dalamnya ya terorisme juga ya. Wa man irtadda 'anil Islam, dan barang siapa yang murtad dari Islam, atau keluar Islam, istutiba salasan, maka dia diminta untuk bertobat 3 kali. 3 kali syaratnya. Fa in taba, kalau dia kemudian taubat, wa illa fa in taba, kalau kemudian dia diminta mau, ya dia biarin aja. Wa illa, kalau nggak mau kutila walam yughsal, dia dihukum mati dan tidak dimandikan. Masuk Kristen, nah, bawa ke pengadilan. Balik nggak? Nggak mau, nah, udah hukum mati. Des, langsung kuburin. Walam yusalla alaihi, dan nggak disolatkan jenazah juga. Walam yudfana fi maqabiril muslim. Nah ini. Fikih Syafi'iyah melarang orang Islam dikuburkan bersama dengan orang kafir. Nah, maka kalau ngaku Syafi'i makamnya nyampur-nyampur, ini salah. Gitu. Jadi kalau di kampungmu makamnya masih nyampur orang Islam sama orang kafir, ya sebaiknya kamu wakaf tanah buat kuburan khusus orang Islam. Ini fikih Syafi'iyah. Nggak boleh dicampur kuburan orang Islam bareng dengan orang kafir. Makanya kalau ada orang-orang yang ngaku Syafi'i kemudian, aneh, masa kuburan orang itu nyampur, kamu nggak paham. Walaupun ormasmu gede banget, kemudian kamu mengatakan Syafi'iyah, tapi kalau prakteknya kamu nyampur makam, ini salah. Ini fikih Syafi'iyah melarang. Kemudian pasal tentang apa nih? Watarikus sholah andorbaini, ya, tentang orang yang nggak mau sholat. Nah, bahaya nih. Malas sholat bahaya, nggak sholat tambah bahaya lagi. Ahaduhuma, salah satu diantaranya, yaitu apa? Ayat rukaha ghairo muqtadirin liwujubiha, yaitu dia meninggalkan sholat tanpa meyakini wajibnya. Ghairo muqtadirin liwujubiha. Kenapa kamu sholat? Memang sholat wajib? Ya wajib. Orang. Menurutku sholat nggak wajib. Kok dia ngomong kayak gitu, fahukmuhu hukmul murtad. Maka orang yang mengingkari wajibnya sholat dianggap murtad. Berarti apa? Kembali ke atas. Suruh tobat. Kalau dia tobat, masih muslim. Kalau dia nggak tobat, hukum mati. Oh, hati-hati ya. Jadi berawal dari malas sholat, lama-lama nanti mengingkari wajibnya sholat. Itu setan tuh pinter. Ya, subuhan gitu, harus bangun, nggak bangun. Lama-lama nggak sholat subuh. Lama-lama ditanya, kamu sholat subuh apa enggak? Nggak penting ya. Udah ngomong gitu, repot lagi. Wasani, yang kedua, ayat rukaha kasalan, meninggalkannya karena malas. Muktadiron liwujubiha, dia meyakini wajibnya. Fayus tataba, diminta tobat. Kamu kok nggak sholat? Malas ah. Tobat. Nah, fa intaba wa sholat, kalau kemudian dia tobat dan sholat, ya, maka dibiarkan. Wa illa, kok kemudian dia tetap nggak mau sholat, kutilah haddan, maka dia tetap dibunuh. Jadi orang yang sholat, nggak sholat karena mengingkari wajibnya dibunuh dengan dasar dia dianggap murtad. Oh, orang yang malas disuruh sholat tetap nggak sholat, hukumannya dibunuh. Nah, wakana hukumul muslimin, maka hukumnya berlaku hukum orang Islam. Yaitu apa? Kalau orang murtad tadi, dia nggak disolati, nggak dikafani, nggak boleh dikuburkan bersama orang Islam. Kalau dia malas, dia tetap dihukum mati, ya toh? Tapi kemudian disolati, dikafani, dan dikuburkan bersama kaum muslimin. Nah, jadi fikih Syafi'iyah keras terhadap orang yang nggak sholat. Hati-hati. Walaupun males, kamu kalau ada pengadilan Islam, atau dibawa kamu. Ada CCTV nih, orang nggak mau sholat nih, suruh sholat malah ngomongnya males gitu. Nah, wes. Tobat nggak gitu? Tobat. Ya, silakan. Nggak tobat, maka dihukum mati. Hati-hati bro. Berawal dari males kamu bisa mati kamu kalau dalam fikih Islam.